resolution. I'm not saying which side is right or wrong. And I think this is being taken mistakenly because Indonesia's position is very clear. Intinya kita ingin ya konflik antara Rusia dan Ukraina itu segera selesai ya, segera damai. Itu aja intinya ya. Masalah nanti apa tuh proposal yang diajukan ada yang menerima atau tidak itu kan biasa. Sekretaris Kabinet Pramono Anung membela Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam polemik proposal perdamaian untuk Ukraina dan juga Rusia. Menurut Pramono, usulan Prabowo harus dilihat dari perspektif positif. Dia yakin usulan dari Prabowo ataupun menteri lainnya didasari niat yang sangatlah baik. Saya yakin bahwa Pak Prabowo menyampaikan itu pasti dengan niat baik, kata Pramono di Landasan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta pada Rabu 7 Juni 2023. Pramono mengatakan sebenarnya Presiden RI Joko Widodo telah mengambil langkah untuk mendorong perdamaian antara Ukraina dan juga Rusia. Jokowi telah menemui pimpinan dua negara tersebut beberapa waktu lalu. Saat dikonfirmasi lebih lanjut soal reaksi Jokowi terhadap Prabowo, Pramono tak menjawab lugas. Dia enggan menyimpulkan apakah Jokowi akan menegur atau mengapresiasi Prabowo atas proposal perdamaiannya tersebut. Menurutnya, hal itu akan dibahas saat Jokowi memanggil Prabowo nanti. Karena ini menjadi polemik di ruang publik, Presiden sudah menyampaikan beliau akan memanggil dan berdiskusi dengan Pak Prabowo mengenai hal tersebut, ucap Pramono. Karena ini menjadi polemik di ruang publik, Presiden sudah menyampaikan beliau akan memanggil dan berdiskusi dengan Pak Prabowo mengenai hal tersebut. Sejauh ini belum ada jadwal pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo untuk membahas polemik proposal perdamaian tersebut. Jokowi akan melakukan lawatan ke Singapura dan Malaysia dalam 2 hari ke depan nanti. Sebelumnya diketahui Prabowo Subianto mengusulkan proposal perdamaian untuk Ukraina dan juga Rusia. Ia mengatakan perlu ada gencatan senjata, penarikan pasukan 15 km dari posisi depan ke zona demilitarisasi, dan pengerahan pasukan PBB ke daerah demilitarisasi. Usulan Pak Prabowo tersebut mengundang kritik keras dari Ukraina. Setelah itu, Duta Besar Ukraina, Vasy Hamyanin pun mendatangi Kemenhan untuk bertemu Prabowo secara langsung. Pertemuan tersebut itu panjang dan konstruktif. Saya puas dengan klarifikasi Pak Prabowo dan saya juga memperjelas posisi Ukraina, ungkap Hamyanin. Sementara itu, Joko Widodo saat hadir di arena Rakernas PDIP di Jakarta pada Selasa lalu menjawab pertanyaan wartawan dengan mengatakan, itu dari Pak Prabowo sendiri, tapi saya belum bertemu Pak Prabowo. Jokowi mengaku akan mengundang Prabowo untuk menjelaskan hal tersebut. Tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo. Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang menjelaskan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dalam rapat dengan Komisi 1 DPR RI pada Selasa lalu meminta legislator untuk bertanya langsung kepada Menhan Prabowo soal proposal damai Rusia dan Ukraina. Dia pun menegaskan posisi Indonesia dalam konflik Ukraina-Rusia tak berubah, yakni penghormatan kedaulatan dan integritas wilayah serta menghentikan perang. Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPR RI, Meuti Hafid, menyentil Menteri Pertahanan Prabowo Subianto juga soal pernyataan terkait konflik geopolitik, khususnya yang terjadi di antara Ukraina dan juga Rusia. Meminta kepada Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam menyampaikan opini, khususnya terkait konflik geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia, ujar Meuta dalam keterangan tertulisnya pada Senin 5 Juni 2023 lalu.
Permintaan tersebut Meuta sampaikan menyusul penolakan yang dilakukan Ukraina terhadap proposal damai yang sebelumnya diusulkan Prabowo baru-baru ini. Posisi Indonesia dalam konflik ini sudahlah jelas, apalagi dalam sidang umum PBB Februari 2023 lalu, Indonesia termasuk ke dalam 141 negara yang menentang invasi Rusia ke Ukraina dan mendukung kedaulatan serta integritas teritorial Ukraina, ujar Meuta.